Halo sobat penelusuran amatir, kembali lagi di channel YouTube Penelusuran Amatir. Jangan lupa buat kalian yang baru bergabung, silakan pencet tombol subscribe, like, share, dan juga komen. Tonton video penelusuran amatir sampai habis, jangan di skip, jangan dicepetin ya videonya. Tonton video penelusuran amatir sampai habis. Oke sobat penelusuran amatir, kali ini aku akan membahas sebuah cerita atau pengalaman misteri dari temennya ayahku gitu ya. Jadi dulu ayah aku ini tuh bekerja di Bali karena kota Bali tuh terkenal banget dengan fenomenal dan ritual sesajen yang sangat kental di daerah Bali gitu ya. Karena Bali tuh nggak akan lengkap kalau nggak ada ritual-ritual dan candi-candi kayak buat sembayang gitu. Dan akhirnya ayah aku ini tuh bekerja di salah satu rumah, sepertinya tuh rumah tapi rumahnya orang yang kaya gitu ya. Jadi ayahku ini bekerja di Bali. Ayahku ini tuh punya pantangan, punya unggah-ungguh kalau mau bekerja di Bali tuh orangnya nggak pernah kayak misalnya, pokoknya tuh sesajen-sesajen, ataupun kalau misalnya syaratnya orang Bali kalau misalnya mau bangun rumah itu harus dipendam kayak apa gitu. Itu tuh ayahku nggak pernah ngelanggar. Nah temennya ini tuh suatu ketika, temennya ini beda proyek ya. Jadi temennya ayahku ini sama ayahku ini beda proyek, cuma agak kesana dikit, pokoknya beda proyek lah, beda yang dikerjain rumahnya. Terus ayahku ini tuh bekerjanya ya seperti itulah, menghargai kalau ada sesajen, jangan dimakan, jangan diinjak, jangan pula diambil lah, pokoknya nggak boleh iseng, nggak boleh juga ke sembarang tempat itu harus bertutur katanya tuh juga nggak boleh ngasal gitu ya. Jadi ini tuh ada dua temennya ayah aku yang memiliki kejadian misteri dan mistis di kota Bali gitu. Yang pertama, temennya ayahku ini tuh pas malam-malam lagi jalan tuh nggak tahu ya daerahnya mana, lupa, pokoknya itu cerita yang sekilas yang ada di benak aku gitu. Jadi ceritanya ini temennya ayah aku ini tuh kayak jalan-jalan gitu malam-malam. Terus tuh kayak ada di suatu pura itu tuh sebelahnya tuh ada sesajennya gitu. Lah temennya ayahku ini orangnya memang agak selengean, kalau bahasa Jawa itu selengean ya, agak selengean. Terus kayak dia itu berbicaranya tuh ngawur, pecicilan, cengengesan. Terus sajen yang ada di sini tuh kayak dia tuh di dalam hatinya tuh kayak ngeremehin gini, apaan sih ini, kayak gitu. Pokoknya dia tuh ngeremehin. Terus juga pernah dia tuh kayaknya tuh makan apa gitu ya. Terus keesokan harinya dia sakit. Habis sakit dia akhirnya di kerjaan tuh sakit. Udah beberapa minggu akhirnya dipulangkan. Tapi sebelum dipulangkan tuh dia berobat ke orang situ gitu, berobat ke orang Bali situ. Terus kata orang Bali di situ tuh bilang, ini tuh memang kesalahan kamu gitu. Jadi kamu tuh orangnya pecicilan di tempat yang sakral atau di tempat yang misalnya yang apa ya, yang banyak penghuninya, yang angker atau yang apa ya, yang mistisnya tuh kental gitu. Yang itu kamu tuh cengengesan, terus kamu bicaranya juga nggak sopan, ngawur bicaranya. Terus kamu juga ada kayak meremehkan persembahan atau sesajen yang ada di situ gitu. Jadi ya udahlah, terus akhirnya disembuhkan. Habis disembuhkan, sembuh tuh dia. Akhirnya dia pulang. Dia akhirnya pulang, terus dapat beberapa bulan gitu dia ke situ lagi, dia kerja lagi di Bali sama ayahku, tapi dia udah berubah, nggak berani yang macem-macem gitu ya, karena kan takut gitu. Karena kita orang pendatang kan bukan asli situ, seharusnya kan kita saling menghargai, kayak
adat yang di situ, tata cara yang ada di situ. Kita tuh harus menghargai, kita nggak boleh meremehkan, kita nggak boleh juga kayak ngerusak gitu ya. Kayak ya sadar diri lah, kayak soalnya kita tuh kayak pendatang gitu. Oke, cerita yang kedua ini temennya ayahku ini ceritanya itu kayak tukang gitu ya, tukang kayak rumah di Bali gitu. Jadi si orang yang punya rumah ini tuh kalau mau bangun rumah, setiap kalau bangun rumah kan pasti ada pondasi, kayak gali pondasi gitu ya. Nah, kepercayaan yang punya rumah ini sebelum gali pondasi itu di pojok ada 4 titik, kalau nggak salah 4 titik atau 6 titik ya, lupa, pokoknya kayaknya sih 4 titik di pojokan di pondasinya itu pemiliknya itu bilang suruh kayak nanem atau ngubur emasnya itu berapa ya, banyak pokoknya tuh, emasnya tuh banyak banget, berapa ratus gram, pokoknya itu banyak lah. Terus disuruh dikubur atau ditanam di 4 titik itu tadi gitu. Terus ditanam di 4 titik pondasinya. Tapi si temennya ayahku ini nggak habis pondasi itu orangnya pulang. Bener sih, orangnya tuh kaya gitu ya. Pulang dari Bali tuh orangnya kaya, terus bisa bangun rumah, bisa beli ini, bisa beli itu, pokoknya habislah uangnya. Terus dia tuh sakit gak sembuh-sembuh, disembuhin di orang pinter, di ustadz mana aja tuh nggak bisa sembuh. Akhirnya ada orang pinter itu tadi kayak paranormal gitu, entah ustadz entah paranormal, aku nggak tahu. Jadi orangnya itu bilang kalau kamu ini kamu udah melanggar kepercayaan orang Bali gitu ya. Jadi yang emas yang seharusnya ditanam atau dikubur di setiap pondasi, 4 pondasi yang ada di pojok, ternyata itu emasnya nggak dikubur, tapi dibawa pulang, dijual, akhirnya uangnya dipergunakan. Itulah sampai orangnya itu sakit itu udah lama banget, berobat kemana-mana nggak sembuh, dibawa ke ustadz, ke orang pinter itu nggak bisa sembuh gitu ya. Terus ternyata itu kena leaknya Bali katanya ya, ini menurut cerita orang tersebut gitu. Terus kamu bisa sembuh kalau kamu bisa ngembaliin emas yang itu tadi. Jadi orang temennya ayahku ini bisa sembuh kalau dia balikin semuanya emas yang dia ambil di Bali gitu, buat yang di rumah itu tadi. Nah, dia kan juga nggak bisa ngembalikan kan, soalnya uangnya udah habis, udah dibuat beli rumah, udah dibuat beli apa aja, uangnya udah habis, jadi dia nggak bisa ngembaliin. Ya udah sampai akhirnya dia nggak bisa ngembaliin, dan akhirnya dia sakitnya makin parah dan akhirnya dia meninggal gitu ya. Jadi temennya ayahku ini nggak bisa ngembaliin emas yang itu, akhirnya dia meninggal karena sakral gitu. Itu tuh kan udah ada perjanjian dari orang sana, misalnya kalau mau bangun rumah tuh harus diginikan. Di rumah aku ini juga ada loh emas, kayak nggak tahu pokoknya cincin atau kalung gitu ya, itu ditaruh di atas rangka-rangkanya genteng gitu. Jadi dibor kayu itu tadi, itu dalamnya dibor, emasnya itu dimasukkan ke dalam situ. Sampai sekarang tuh ada, dan di Bali itu juga seperti itu. So jadi pesan-pesannya kalian harus saling menghargai apa yang ada di dunia ini ya, entah itu ritual ataupun sesajen ataupun tata cara dan kebiasaan warga atau suatu wilayah gitu. Jadi Indonesia ini tuh banyak banget beragam budaya, jadi kita tuh harus saling menghargai. Karena sebelum kita ada pasti tuh zaman-zaman kayak
sesajen atau ritual apa di Bali, dan di Jawa pun tuh juga ada. Jadi kita tuh harus menghargai dan tidak boleh meremehkan gitu ya. Oke sobat penelusuran amatir, sekian cerita aku kali ini. Semoga kalian suka dengan videonya, dan jika kalian punya cerita silahkan kirim ke nomor WA kita ataupun komen di kolom komentar YouTube ini ya. Oke sobat penelusuran amatir, terima kasih banyak. Tunggu kita di next video ya. Bye bye. Jangan lupa subscribe.